Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dari KPI Dura F. Hari ini saya mau kasih kesan-pesan selama saya itu menjalankan ujian akhir mata kuliah Etika, Filsafat dan Ilmu Komunikasi, yang mana berupa challenge tahajud 10 hari, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca buku, lalu menulis kata-kata afirmasi untuk diri aku sendiri selama 10 hari. Jadi sebenarnya kesannya tuh memang setelah lulus pondok, ya memang aku jarang banget untuk sholat tahajud lagi gitu ya. Karena kalau memang di pondok itu kan sudah terbiasa bangun jam 3, jam 2 itu sudah terbiasa. Tapi kita balik lagi ke aktivitas di kampus ya, mungkin yang membuat kita terlena, bahkan ya karena juga nggak ada yang mengingatkan lagi sih ya kalau di rumah, maksudnya nggak ada yang seperti di pondok gitu. Nah mungkin karena, tapi masih ada sebenarnya aku tuh tahajud, tapi memang jarang banget. Jadi kayak 10 hari berturut-turut tuh lumayan bagi aku challenging banget. Yang biasanya aku kayak cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Tapi 10 hari berturut-turut ini ya kayak menciptakan kebiasaan baru lagi buat aku. Kayak lu harus kayak gini terus, kayaknya menurut aku lebih ngerasa aku tuh produktif gitu. Karena dari pagi aku udah bangun tahajud, habis itu biasanya baca Al-Quran, baru setelah itu aku bebersih kasur, langsung masak biasanya. Karena di rumah kalau nggak ada yang masak, kalau bukan aku yang masak, gak ada yang masak gitu, nggak ada yang makan, jadinya habis itu baru berangkat kuliah. Nah itu tuh buat aku kayak lebih fresh banget aja gitu. Dan mungkin insya Allah akan menjadi, aku biasakan lagi untuk bangun tahajud, kemudian baca Al-Quran. Dan juga ketika aku membaca 10 hari, aku orangnya sebenarnya anti banget baca. Jadi tapi gini, aku tuh bakal baca kalau misalnya aku butuh, ngerti gak? Emang sifat manusia kayak gitu ya. Aku bakal bener-bener baca buku gitu kalau misalnya memang aku ngerasa aku butuh baca, atau kayak dia orang lain bisa kok bisa tahu dia ilmu kayak gini, waduh gue nggak tahu nih, gue harus baca gitu. Tapi selain aku gak ada kemauan untuk baca, aku gak akan pernah baca. Jadi 10 hari membaca dan 10 hari menulis afirmasi bagi aku berdampak buat aku sih. Karena kayak wow, setelah baca aku tuh bisa nulis apa yang aku mau di kedepannya gitu. Dan itu kayak menurut aku, karena ditulis di buku ya, menurut aku tuh bakal jadi kenangan banget yang apa sih yang kayak dulu aku pernah ya. Mungkin akan kita lanjuti, tapi karena tadi aku apalagi menulis sebenarnya, tapi aku lebih jarang membaca sih daripada menulis. Nah tapi kayak pas dapet challenge itu kayak oke juga gitu, not bad. Jadi lumayan senang, bahagia karena punya habit baru, dan semoga bisa dilanjutin kebiasaan-kebiasaan ini. Sebenarnya dulu aku tuh memang suka banget nulis, bahkan sampai aku tuh buat novel berbuku-buku waktu aku mondok itu ya. Karena mungkin namanya santri ya, imajinasinya tuh banyak gitu ya, karena belum melihat benar-benar dunia, menapaki dunia yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ya kita cuma bisa mengimajinasi kemudian menuangkan lewat tulisan. Tapi makin kesini ya jarang gitu nulis ya, paling nulis pelajaran di kelas kayak gitu aja sih. Mungkin cukup sekian kesan-pesan untuk challenge 10 hari dari Pak Fahrudin, mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Sekian dari aku, dadah. Guys,
lupa nyampain pesannya. Jadi buat aku sih pesan untuk teman-teman dan kalian semua yang udah berhasil menjalankan challenge ini, mungkin coba kita terapkan challenge ini bukan sekedar 10 hari ini, tapi coba mari kita terapkan bersama-sama untuk seumur hidup kita, bahkan sampai akhir hayat kita. Karena menurut aku gak ada rugi sama sekali kita melakukan challenge tahajud, kemudian membaca buku, kemudian afirmasi diri sendiri. Bahkan menurut aku itu salah satu keuntungan untuk kita diri kita sendiri gitu. Jadi nggak ada ruginya kita menjalankan challenge itu gitu. Bahkan kita bisa punya habit yang bagus, punya habit yang memang itu akan berdampak ke diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat gitu. Karena sebaiknya kita sebagai manusia harus sangat bermanfaat untuk manusia lainnya. Oleh karena itu, yuk kita sebarin untuk teman-teman kita melakukan kebiasaan-kebiasaan atau challenging yang lebih menantang diri kita untuk menyadarkan bahwa kita tuh seorang muslim yang harusnya bermanfaat untuk orang lain, dan pastinya selalu mengingat adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pesan dari aku buat kalian. Dadah.